Halo saudara, apa kabar? Mari kita menikmati minuman hangat. Saya biasa minum kopi pahit dan ya ditambah sedikit krim. Buat sendiri, jadi lebih hemat. Segelas atau secangkir kopi tadi, kalau kita menikmatinya di sebuah restoran atau tempat-tempat makan yang wow ternama itu, harganya bisa sangat mahal. Memang asik juga sih minum kopi di kafe-kafe semacam itu. Selain pemandangannya yang memang kadang ditata begitu bagus, tapi juga kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang dan ya saya nggak mau bohong bahwa kadang-kadang rasanya lebih enak. Tapi sekali lagi itu lebih mahal untuk bisa menikmati hal semacam itu. Ya, jadi kalau mau lebih hemat, ya buatlah kopi di rumah. Nah, ini bicara soal hemat. Iya, kita kadang-kadang dibuat pening dengan perilaku orang-orang yang menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang, ya tapi saya nggak bisa juga mengatakan menurut saya hal yang tidak berguna. Karena bagi beberapa orang itu berguna. Maksud saya adalah misalkan punya mobil yang harganya sudah sekian M. Nah, bagi beberapa orang naik mobil, menunggangi mobil yang harganya lebih dari yang sudah dia punya, itu penting. Karena itu meningkatkan prestisnya. Saya pernah betul-betul mendengar sendiri orang mengatakan hal itu. Ya, walaupun mengatakannya agak malu-malu, tapi pesan itu begitu kuat. Dia mengatakan, ya gengsi dong Pak, kan itu udah ada yang punya. Saya mau beli yang orang belum punya, dan itu adalah mobil yang ketika saya mendengar harganya membuat saya betul-betul pening karena saya harus menabung mungkin lebih dari 30 tahun atau 50 tahun dengan hidup yang sangat berhemat baru akan memiliki mobil yang semacam itu. Itu pun mungkin tidak tercapai dengan menyiksa diri sekalipun tabungannya nggak cukup. Ya, tapi itulah orang yang ada di sekitar kita. Memboroskan uang, menghambur-hamburkan uang semacam itu adalah hal yang banyak terjadi. Nah, padahal sebetulnya uang, harta kita bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pernahkah kita berpikir, mari kita menghambur-hamburkan uang dalam tanda petik untuk kemuliaan Tuhan? Ada loh, ya, walaupun orang-orang semacam itu ada. Dan mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok orang-orang kaya yang murah hati dan biasa disebut dengan filantropi, ya, atau orang-orang yang bersedia membagikan hartanya sedemikian rupa. Ya, seperti beberapa orang-orang kaya raya di dunia ini yang menghamburkan uang sampai jutaan dolar untuk menolong sesamanya. Ya, misalkan Bill Gates membuat jutaan jamban, ya, WC untuk saudara kita yang ada di Afrika sana yang kalau buang hajat masih sembarangan tempat dan itu tidak sehat. Maka Bill Gates membuat banyak sekali jamban-jamban WC-WC agar dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana yang memang tidak mampu membuat itu dan tidak biasa membuat itu, dan itu membutuhkan biaya sampai jutaan dolar. Dan saya bisa membacanya, dan saudara bisa membacanya itu di Google. Nah, di Alkitab pun ada orang-orang yang biasanya disebut pemboros. Maaf ya, ini menyangkut ibu-ibu. Tapi dalam Alkitab ini dikisahkan ini ibu-ibu yang bermurah hati.
istri-istri pengusaha-pengusaha, bos-bos, pejabat-pejabat yang kaya, tapi hartanya dipakai untuk menopang pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, mereka bukan ibu-ibu yang hanya hobi arisan puluhan juta dan setelah dapat duitnya langsung dipakai untuk foya-foya, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang atau perempuan-perempuan, istri orang-orang kaya, orang-orang pejabat, tapi manfaatkan hartanya untuk menopang pelayanan Tuhan Yesus, untuk menopang pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara bisa mulai memikirkan hal itu. Yang suka menghambur-hamburkan uang, silahkan tetap salurkan, menghambur-hamburkan uang saudara. Tetap lakukan kebiasaan saudara menghambur-hamburkan uang itu. Tapi dalam tanda petik, karena dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk sukacita bagi sesama. Silahkan lakukan itu dan saudara tidak akan pernah merasa rugi. Karena pada saat saudara mengeluarkan uang untuk kemuliaan Tuhan, saudara sedang menyimpannya di surga bagi hidup saudara kelak. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.